Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada tim auditor dari Kementerian Ketenagakerjaan, di mana pada Bapak Dr. Daduk Merdeka Mansur STMM dan Pak Salsa Mulyana SH MSJ. Terima kasih sudah mengunjungi Ratu Luwak dalam rangka Pramakarya, di mana mengaudit pekerjaan setahap demi setahap IKM Ratu Luwak di Lampung Barat, mewakili para UKM. Nah, di mana untuk ketelusuran produk-produk Ratu Luwak, kami Ratu Luwak bersyukur mendapat kesempatan di mana sudah mendapat kunjungan tim auditor untuk mengetahui lebih jauh tentang Ratu Luwak, produk-produk yang diproduksi oleh Ratu Luwak, tentang kebenarannya, untuk lebih meyakini daripada para penikmat kopi Ratu Luwak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa dimanapun berada, inilah kegiatan di Ratu Luwak. Ini kegiatan ibu-ibu yang sedang melakukan sortasi. Nah, ini produk kopi yang ada di Ratu Luwak. Nah, ini bagian daripada proses awal untuk sebelum dilakukan penyanggraian. Jadi kita lakukan sortasi, kita pilih, ini kita membantu daripada ibu-ibu ini buat tambah-tambahan untuk belanja dapur ya. Nah, di sini kita berharap kepada pemirsa, pecinta kopi Ratu Luwak untuk tidak segan untuk order mengkonsumsi kopi Ratu Luwak. Nah, di mana kopi Ratu Luwak ini kopi bercita rasa bangsawan. Ya, kalau kita ingin merasakan nikmatnya menjadi bangsawan, maka minumlah kopi Ratu Luwak, akan walaupun sejenak akan terasa bagaikan seorang bangsawan. Nah, di mana kopi yang dari Ratu Luwak, insya Allah mayoritas testimoni tidak membuat tembung, tidak membuat sakit kepala, pokoknya enak dan jos gandos. Nah, inilah tempat gudang daripada rumah produksi. Ini adalah healer dan alat rotasi pemisah antara biji besar dan biji kecil. Nah, tetapi masih tetap dilakukan sortasi oleh manual oleh ibu-ibu. Nah, untuk menambah pekerjaan ibu-ibu sebagai pendapatannya. Nah, di sini juga teman-teman salah satu alat penyangrai juga ini untuk kalau nyangrai kopi luwak, kopi putih merah, wet kopi, kopi premium. Nah, di sini kita pakai sangrai yang terbaik, dan di sini juga ada alat sangrai yang lebih besar, dan ini kapasitasnya 50 kg, dan ini untuk kopi cap organik, termasuk kalau kita pakai menyangrai kopi dari masyarakat juga, jadi kita bantu untuk disangrai. Nah, ini ada tutupnya untuk penyedot udara. Demikianlah teman-teman. Nah, ini setelah dilakukan penyangrai maka masuk kepada mesin pendingin, alat pendingin ini. Nah, dari sini setelah pendingin maka kita tiup untuk menghilangkan kulit ari. Nah, di sini ini adalah alat untuk proses setelah disangrai, di kulit arinya dibuang, ditiup. Nah, setelah dari sini kita langsung di grinder. Nah, ini mesin grinder skala besar ini.
Nah dari sini turun ke dalam ember ini, kita tutup semua. Dan ini untuk pembuangan udara. Terus ke sini, ini mungkin ada bagian daripada yang kopinya halus dan udaranya naik ke atas. Oke teman-teman, terima kasih teman. Ini adalah gula semut ya, stok gula semut untuk stok kita, dan ini semuanya dari tani. Dan ini persiapan kita untuk visi-visi ke depan untuk sasetan. Kalau kita sudah ingin buat saset, tetapi ini alatnya tinggal kita atur luak untuk memesan kemasannya. Dan ini adalah tas packing, kita beli dari order nih, atur luak. Nah, ini tasnya, paper bagnya, dan ini aluminium foil untuk kemasan ya. Kita kebutuhan ini 1 tahun 8 jadi begini ya, 8. Nah terus ini adalah struktur organisasi Ratu Luwak. Nah ini Ratu Luwak. Dan di sini, nah, ini adalah logo Ratu Luwak. Nah ini cukup besar Ratu Luwaknya ya. Nah ini ada, ini kopi luwak ya, kopi luwak, wen kopi, kopi Arabica premium, dan ini ada kopi lanang, kopi premium, dan kopi honey. Nah ini macam-macam di stok kita, dikemas dalam drum untuk menjaga kualitas dan kehigienisan daripada produk Ratu Luwak. Ini adalah stok. Ini kopi luwak semua. Ini kopi luwak dari tahun 2018, 19, tahun 2020. Ini ada 3 tahun kita stok, ini cukup banyak. Nah tambah lagi itu pengepakan, untuk pengepakan kardus, untuk pengepakan. Nah inilah produk-produk stok untuk Ratu Luwak. Jadi untuk kopi luwak kita tidak perlu ragu lagi untuk stok, memang selalu ada. Terima kasih. Ratu Luwak ini prosesnya sesuai daripada proses kopi merah, musang, prosesnya pencucian, penjemuran, terus dilakukan pemecah kulit. Dan ini serta green bean, sanggrainya, ini sangrai lagi. Dulu kita belum pakai alat nih, masih awal-awalnya. Dan ini roasted bean, ini gilingan pupuk, ini ikan. Nah di sini Ratu Luwak kita menerapkan mari kita berdaya 5S dan 5R. Ya, ini iris, ringkas, pilihan kita, dan barang yang tidak perlu. Nah itu termasuk biji-biji kopi yang saat kulit-kulit itu disortasi. Yang nggak perlu, yang bagus kita buang. Nah terus Saiton, ada rapi. Rapi ini untuk melakukan penataan tempat kerja yang memudahkan dalam kegiatan dari tahap ke tahap, dari green bean ke mesin goreng, dari mesin goreng ke pembubukan, terus pengepakan, lalu pemasarannya. Nah di sini juga ada seiso resik, ya, menjaga kebersihan. Nah ini penting, kebersihan untuk kehigienisan produk, sehingga penikmat kopi Ratu Luwak tidak ragu, puas karena di tempat produksinya sangat bersih. Nah ini terus di sini ada seketsu, ini bahasa Jepang ya, bahasa Korea apa Jepang ya, saya juga nggak paham itu ya. Nah ini rawat. Nah rawat ini pemeliharaan konsisten dengan ringkas, rapi, bersih, dan tempat kerja. Dan itulah penataan tempat bersih, memudahkan pekerja dan konsisten dengan apa yang dilakukan setiap harinya, setiap kegiatannya. Nah, seisuke rajin. Nah ini rajin pangkal
pandai ya, rajin pangkal kaya ya. Nah di sini rajin, jadikanlah kebiasaan sehari-hari agar selalu ringkas, rapi, resik dan bekerja. Nah ini yang kita terapkan daripada kru-krunya pekerja yang ada di Ratu Luwak ya, harus rajin membiasakan sehari-hari agar selalu ringkas dan rapi, sehingga semua produk-produk yang ada di Ratu Luwak selalu yang insya Allah yang terbaik. Nah dalam apapun kami sebagai Ratu Luwak selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik, melakukan yang terbaik untuk kepuasan kita semua. Anda puas dengan mengkonsumsi kopi Ratu Luwak, kami juga puas, senang karena Anda sudah menikmati kopi Ratu Luwak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kapan kita bisa kerja hari ini? Kan kita lagi mengambil penghargaan SDM. Mudah-mudahan begitu naik mobil, serahkan dengan putri nyawanya. Gitu. Sampai 4 jam. 4 jam? Iya. 4 jam. Ya, 4 jam. Tapi itu bagi yang sudah terbiasa di luar. Kalau orang baru pendatang, enggak apalagi yang jarang, belum pernah apalagi. Itulah makanya disebut kota kenangan. Kalau Bapak sudah ke sini, kenang-kenangan cerita. Kalau nggak bawa, apa selamanya. Alhamdulillah Pak, nggak bawa. Ini harus terus catat gitu ya. Ya, angkanya itu kuantitatifnya. Oke, kalau data pesaingnya memang ada banyaknya. Maka kita ingin lihat seberapa besar sih Ratu Luwak ini hebat dari yang lain. Coba dibuktikan seperti apa, gitu kan? Nah, data-data itu. Nah, Bapak mungkin kami bisa mendekatinya lewat omset ya Pak ya? bisa, bisa seperti itu, bisa. Artinya bisa menunjukkan bahwa offsetnya lebih tinggi dibanding yang lain. Kalau Tapi yang sejenisnya sama-sama kecil ya, bukan yang menengah ya. Bapak kecil nih. Artinya memang sih harusnya kan yang ini banyaknya kelas menengah, tapi yang Bapak saya ajarkan itu seperti itu. Artinya Bapak pede menyatakan bahwa Ratu Luwak itu hebat, terutama mungkin offsetnya lebih tinggi atau di pasaran memang dibandingkan dengan pesaing-pesaing Bapak lebih tinggi. Tahu lebih tinggi dari mana? Buktinya di pasar sana yang laku Ratu Luwak. Kita datanya sama tukang di sana. Dan dari Bapak naruh kopi di mana? Kami penjualan kami satu di rumah, satu di ruko. Kemudian di tempat yang lain yang secara resmi kami nggak punya. Biasanya orang datang ke sini membeli dalam jumlah yang besar. Tapi mereknya merek Luwak? Iya, merek kita. Iya, mereka beli dari sini di Bandar Lampung aja banyak Pak. Tapi beli di sini 5 kilo misalkan, dan mereka jual di India. Tapi dia jual pakai merek Ratu Luwak biasa kok barang kita yang dijual. Barang kita tuh ditaruh itu aja. Dia bisa diukur aja, ambil segini, Bapak ngambil 10 dijual 15. Ya. Karena jujur ya kami juga membuka diri buat yang mau menjual dengan merek sendiri ya silakan. Mau order dalam bentuk curah, nah silakan ya. Tapi jangan gitu Pak, itu namanya mengolah hak kita, merek hak merek, nggak boleh. Artinya ambil di sini jual merek pakai itu nggak boleh. Bapak harus itu kena ini Pak, nggak boleh. Tapi berarti jual merek mengatas nama ras, kita ini produk Ratu Luwak. Kemudian diambil dari sini, lupa apa namanya, kilo-kiloan lah gitu. Kemudian dijual dia menggunakan merek lain, padahal itu kopi Luwak. Itu kena ini apa namanya, kena sanksi kalau undang-undang itu. Iya dong. Bapak dirugikan dong dengan itu. Bapak yang dirugikan. Dirugikan dong. Tapi buat saya itu apa ya? Ya itu kan buat Bapak. Memang Bapak kan hanya lihat dari keuntungannya saya.
Bapak harus mempertahankan, berarti Anda benci hak cipta saya diambil mana? Itu bisa kenakan itu, orang itu ya. Jadi Bapak dirugikan tentunya. Makin dirugikan. Tapi saya maklum Bapak kan bisa kecil, tapi artinya Bapak belajar seperti itu. Artinya jangan dia beli di luar nih, di luar nggak, padahal dia belinya dari satu dua kan, dia diambil, dijual dia bikin desain sendiri, merek sendiri. Misalnya namanya misalnya apalah gitu ya. Nggak boleh tuh, jadi Bapak dirugikan. Aku kopi tempat aku di mana-mana laris, orang itu kok Ratu Luwak, dia jual nama Raja Luwak misalnya. Itu mengambil hak kita Bapak bisa kenakan sanksi. Ada undang hak kita Pak. Jadi Bapak sendiri yang memberi kebebasan. Jangan, nggak boleh Bapak. Karena begini Pak, kalau saya berpikirnya kan begini, karena kan saya banyak di belakangnya, saya masyarakat petani, yang artinya itu bagaimana produk ini dari petani terserap dan juga menciptakan lapangan-lapangan usaha. Iya, itu memang Bapak kalau dari sisi membantu masyarakat oke. Artinya jangan sama membantu itu menyalahgunakan hak kita Bapak gitu Pak. Boleh Bapak membantu, boleh. Dengan catatan Bapak harus tekankan. Saya bantu Anda nih. Artinya bantu promosikan Ratu Luwak. Silakan Anda mau jual, oke, boleh membantu dengan catatan menjualnya atas nama Ratu Luwak. Jangan menjualnya jangan nama Bapak dirugikan. Itu namanya melanggar hak kita Pak. Kalau Bapak bisa survei, Bapak bisa kenakan sanksi tuh orang itu, ya kan? Dibeli nih, saya dari mana dulu? Bapak tanya alamatnya di mana pembelinya, tinggal di mana, Bapak sekalian survei. Nggak apa-apa begitu Pak. Begitu survei Bapak, tuh, begitu Bapak lihat, ya cari utusan gitu. Anda kok jualnya nggak ngambil dari ayah, ngambil dari saya nih. Nggak boleh kena undang kita ini. Nggak ada undang kita itu. Kalau masalah memiliki keuntungan nggak apa-apa Bapak boleh dia ngambil sini 35, Bapak dia jual ke sana 50, tapi namanya harus nama Ratu Luwak. Tekankan seperti itu. Kalau nggak boleh saya nggak boleh kayak gitu. Nah, itu Pak, jadi Bapak dirugikan kalau itu. Bapak dari hampir 100 pelaku usaha kopi Luwak ya. Nah itu kan itu kan namanya kan itu kelemahan mereka. Artinya Bapak kan punya kekuatan, nggak apa-apa di situ, ya kan? Ya kan ada kekuatan, kelemahan, ada ancaman, ya kan? Kemudian ada harapan, kesempatan. Kekuatan Bapak mungkin saya nggak tahu. Bapak punya tenaga kerja yang seperti apa saya nggak tahu. Apa yang ahli, Bapak kekuatan apa? Bapak punya kebun kopi. Nah kalau dari awal saya itu di sini total hanya punya rumah, pun semua lokasi saya sewa. Nah semua kopi barang ini kalau lahan ini kita sewa. Terus semua 100% sampai sekarang kopi dan pisang, pepaya dari petani. Dan saya juga nggak karena biar mereka apa namanya ya bagi rezeki lah. Nah, sampai sekarang untuk pepaya, pisang, untuk kebun saya ada sebidang yang baru juga beli di 50 ini kurang lebih ada 2 hektar. Karena kopi kebun kopi. Itu juga diparokan sama orang. Selain dari situ, kita mayoritas dari petani. Untuk ini semuanya jujur ada usaha. Terjadi gejolak 2010 efek daripada ramainya kopi luwak dari mana-mana tersorotlah kopi luwak palsu. Nah, waktu itu saya di-reject kopi dalam bentuk proses kurang lebih 1,5 tahun bahkan dengan 5 orang
bersih-bersih. Nah, total kepercayaan kopi luwak hilang. Tapi dengan saya terus bekerja keras sampai saya belum punya apa-apa, artinya belum punya kendala, ini juga rumah ada Manggul sampai di Bandung di Uang nggak Pak? Iya, jadi Pak, untuk ikut pameran Udah itu. semua pameran. Kita dulu memulai membuat kopi bubuk karena itu. Jadi kita dulu kemasannya plastik biasa, di packing dengan micah kue. Itulah awalnya. Nah, lalu kita semuanya otodidak. Saya buat kemasan, belajar dari kopi. Kemasan punya saya gosok. Jadi dimoli, kita buka, lalu kita pakai tempel lagi. Nah, itulah alhamdulillah. Terus kita ikut pameran di Senayan. Ketemulah yang menawarkan aluminium. Waktu itu masih pakai mika. Nah, itulah mulai saya order. Nah, kebetulan saya beli roller. Berangkat dari Karang jam 10 tadi Bu. Ini sama teman-teman nih. Sukses ya Bu ya. Ya Pak ya. Ayo masuk nih. Kebetulan. Itu Bu. Di Sukapura. Oh, di Sumber Jaya. Iya, Sumber Jaya di Sumber ngobrol terus di Kira siapa? Pangling pakai kaos sore Pak. Ini aja Pak, ini Pak. Nah, ada ya? Nah, ini Ibu. Cynthia. Oh, Cynthia Pandan. Pandan Wangi. Mobil saya pakai pandan. Satu-satunya mobil. Pakai pandan. Pandan Wangi. Lebih harum daripada. Sama saya juga kayak gitu. Kalau apalagi kalau dekat sama Ibu Pandan. Betul. Sekantor dulu sama saya. Jadi ini saya. Aduh Pak, fotonya bapak aku. Ganteng banget sih bapak gue ya Allah. kan saya pulang-pulang saya ke kapal. Kunci. Belum. Jadi saya sempat di Bang, tadi ngeliat di mana mereka mobilnya? kami udah masuk Liwa, mereka di mana Kalabra ya? Kalabra katanya. Di Batu berat. Batu berat. Oh iya. Makanya kata pembalap ini kami di mana? Bang, bisa lama kan? Udah dikasih Nah tapi karena malam laju sebelah sana Pemda Pak. Terus muter-muter nyari. Karena kebetulan ini kebetulan umbul-umbul tadi tulisan satu luar itu. Kelewatan Pak. Kelewatan Pak. Mewah. Sambutannya. Semoga ya Pak. Amin. Siapa tahu Pak Sasa mengizinkan saya ketemu Pak Jokowi. Itu harapannya Pak ya. Makanya umurnya juga Lain. Nah ibunya aja udah pakai baju merah coba. Dan kan ibunya. Kita saja. Nah masuk jadi catatan tuh Pak. Kalau kita ini sedikit-sedikit kalau udah mau ngomong merdeka. Nah, di sini Pak kopinya lain dengan yang di Jakarta Pak. Produk dari Pak. silakan. negeri awan. Daerah. Saya ikut Bu Siti aja lah. Iya. Mana aja. Ada Bu Sintia ya Bu ya. Iya. Saya ikut abang. Kita kan nyampe karena ikut-ikutan. Iya. Yang penting nggak pulang cepet-cepet. Ada Pak Kadi. Iya. Ada Pak Kadi. Nanti kalau kita ini sendiri salah nanti minta petunjuk Pak Kadi ya. Ada punya ya. Kalau kita di sini belajar bahasa Iya. Jawa, maka pendidikan tentang pekerjaan. Kayak gitu ambil berapa tahun dia pekerjaan Loyalitas ya kan? misalnya mana sebagai kompetensinya dari mana, ada sertifikatnya, akar ya, banyak ya kan, untuk potensi sama nggak apa-apa dengan yang
jamu-jamu menyatakan bahwa dia kuat segala macam, jamu-jamu itu banyak campuran itu semua. Maka tadi kan dari lucu sampai akar cendera, dia itu bisa lengkapi. Ini profesor dalam makanan dan kopi anak kita usaha dan ekonominya semakin kondusif. Untuk ketika adik ya. misalnya ibu taat akan hukum segala yang ada aturan pemerintah daerah. Ada bayar pajak ada nggak kalau dia ada di kakinya itu Saya Pak, Ibu tinggal di sana. Lama ya? Ibu udah langsung ke hotel. Ya? Udah langsung ke hotel. Tapi kan dia tiap angin itu pasti. Jadi omsetnya bagus gitu. Itu kan ada omsetnya kan, dan juga daya beli masyarakat. Saya tanya waktu di Kalimantan Barat, itu kan ada kopi Amling, gitu kan? Ada kopi apa kemarin itu? Bisa nggak ada data apa namanya bahwa Anda tuh kopi atau kopi terbaik dari mereka? Dia sedang cari Pak dari sekarang, ya, dia sedang apa namanya menyuruh karyawan mencari data-data masyarakat itu lebih bagus daripada kopi Amling. Ya kan kalau di Kalimantan banyak kopi juga. Ya kan saya juga kopi Amling kayak gitu. Kopi satu saja. Dia masing-masing punya kelebihan. Nah kelebihan itulah yang diangkat, gitu kan? Gitu loh. Kelebihan itu, misalnya kopi Amling hanya bisa memasukkan pelanggan satu, tapi dia nggak berbuat. Dia bisa berbuat. Tapi 101 dia bikin di situ, batu di situ, dan memang dikreasi dengan yaitu nilai tambah tadi itu kan, punya kreasi sendiri, nilainya pun rasanya kopi sendiri. Kedua, dia nilai tambahnya banyak pelanggan yang datang ke situ. Jadi tiap orang tuh ramai Pak itu kan menunjukkan bahwa, iya kan, menunjukkan bahwa kopinya dia disenangi oleh masyarakat Kalimantan Barat. Sekarang tinggal saya coba cari komparasinya antara kopi satu dengan kopi Amling dan kopi apa lagi kemarin saya minum Pak. Jadi saya selama di Kalimantan saya minum kopi ini, saya cicip itu semua itu. Memang beda dengan 101. Dan bedanya ada ya gitu kan, rasanya beda gitu. Itu kan salah satu apa namanya tambah unggulan gitu. Ya sekarang saya tanya Ratu Luwak dengan pesaing di sini apa keunggulannya Ratu Luwak? Ini lah keunggulan. Nah itu keunggulan itu apa? Keunggulan itu bapak itu di situ. Contoh seperti itu dari Pak yang kopi 101, dia pada saat pemilihan ya katakan seperti itu posisinya diambil malam karena dia memang menjual dalam bentuk setu. ya. Nah, inti kami tidak dalam penjualan ini seduh, tapi produk kami untuk biasanya dijual dibawa pulang. Oleh-oleh gitu ya. Sebagai oleh-oleh. Karena kaitannya Pak, kalau di sini ini di Liwah khususnya ini bukan penikmat kopi Pak, tapi peminum kopi. Nah seperti itu. Jadi kalaupun kita buka itu juga nggak ini. Kalau dari sisi keluarga kami juga. Sekarang tinggal ambil kelebihan itu aja, mau menunjukkan apa di situ. Oleh-olehnya itu jadi juga Bukan kurang. di situ. Jadi harus bisa menunjukkan kelebihan dari yang lain. Karena kan mau diangkat nasional. Ya kan? Kalau nasional itu banyak kopi ya, ada juga ada kopi. Yang penting pertama kearifan lokal dijaga itu aja. Kemudian terkait korporasi sendiri kita dalam masyarakat itu bisa memenuhi, bisa melibatkan karyawan itu ada dampaknya gitu. Kemudian ampasnya atau dampak lingkungannya dimanfaatkan jadi apa? Bapak itu kan diambil. Syukur-syukur kalau bisa dijual gitu kan bisa jadi uang juga kan gitu. Di sana kelas satu itu dijadikan apa kopi itu dijadikan semacam inisiatif kreasi inovasi. Nah, itu kelebihan masing-masing. Jadi kita sebagai tim penilai itu harus punya argumennya apa yang dia lihat, Ada yang dijual ya Pak ya. apa yang akan diangkat, apa kelebihannya, apa dokumennya lengkap atau tidak. Tapi kalau misalnya dia tidak punya dokumen lengkap, saya nggak mau ngangkat Pak. Saya kemarin kan berapa
kita kunjungi selama di Lampung kan ada ya. Nanti dia kalau mau alasannya artinya kalau NPWP nanti pajaknya berarti kan dia inisiatifnya kan bukan kepada lokal tapi kepada pribadi kan ingin nggak bisa seperti itu. Ini kan mau diangkat nasional harus bayar pajak itu kemarin kita kasih binaan. Kalau bapak mau belajar pajak nanti sama bapak ini. Nah kemarin ada satu lagi yang batik. Oh, gabut kita. Bagus dia. Pak Gatot ya. Saya nggak ngeliat proses produksinya gitu loh. Di mana apakah dia distributor kan nggak bisa distributor di jasa. Tapi kalau misalnya bapak punya produknya sendiri, kan itu nyata bahwa dia yang buat di situ, mempekerjakan orang nanti. Dia harus ada kelebihan masing-masing. Tapi nggak apa-apa nanti rekomendasi kita bisa kita angkat misalnya 2 atau 3 nggak. Yang penting nanti kan mau apa yang saya sampaikan itu. Dan saya menyampaikan enggak, saya bantu terus Pak. Jadi saya itu kalau memang mau perbaiki saya bantu WA gitu. Saya bantu lengkap dengan saya. Jadi saya tidak hanya ngomong benahi, tapi saya kasih masukan. Saya kalau masukan seperti mau dibikin di rumah, semua bisa kasih yang serasa mau dirubah, dia mau rubah ya. Tapi kalau saya lihat orang juga, kalau orangnya ngeyel apa sih, ya udah saya diam ya. Kemarin tuh Igel ya Pak ya. Pak Robang, ya Robang itu kan Robang. udah ya Pak, ya terserah Pak kita. Akhirnya itu kan dia hanya merasa dirinya itu hebat gitu kan. Tapi kan begitu di luar kan ada yang lebih hebat dari dia kan. Nah itu tergantung dari pengusaha juga. Karena kita bisa lihat juga performa orang yang dia mau belajar, dia mau perbaiki, dia punya kreasi atau tidak kan gitu. Jadi memang itu yang diinginkan oleh Mahatma Gandhi seperti itu Pak. Jadi memang perusahaan kecil kan kebanyakan hanya mikir keuntungan, tapi kan dokumentasi enggak. Ya kan itu ya. Nah, sekarang kita benahi nih. Itu masih kecil. Kemarin aja ada orang tidak salah beli, memang nggak foto-foto nggak, turun batik kalau siapa yang beli. Ya kayak yang itu nah, berdiri sebentar, seret. Ya kayak ada kunjungan datang, kayak Pak Kali datang, Bapak bikin daftar tamu. Tapi di tempat ibu ini ada showroom di mana Pak? Masih bisa di masih kan Pak ya? Masih ya. Kalau kita tunjukkan jadi banyak pengunjungnya datang ke Di showroomnya situ Bisa. banyak juga bahkan hampir puluhan itu dari UKM yang menitip Kunjung ke sana. Kita harus punya daftar tamu. menitip Jadi kalau orang Belanda tulis, Dia kan dia Kita yang nulis. ini salah satu bentuk bahwa penjualan ibu ada di situ dari dia misalnya tahu dari mana apakah datang kunjung apa gitu kan dibikin ada daftar tamunya, ada petugas khusus ada ya dokumentasinya lah ya. gitu kan. Apalagi ada komisi bisa diarahkan oleh Pak Kadis datang ke sini, itu kan salah satu apa sih kelebihan atau dua Pak Kadis dia cerita ini dikunjungi kan, Bapak harus kunjungan kelebihan di situ. Kelebihan Ratu Luang gini. Jadi orang jadi nggak asal datang doang. Banyak kopi di situ, ngapain ke Ratu Luang gitu. Iya. Kan gitu Pak. Negatif kan gitu kan. Kenapa baru terlalu Ratu Luang juga jauh-jauh? Gitu kan. Kalau di provinsi banyak kopi. Kelebihannya apa? Harus ada sesuatu yang menarik ya Pak ya. Ya, kelebihannya itu Bapak tunjukkan itu. Sekarang Bapak coba bikin nanti di situ kelebihan di presentasi nanti. Kelebihan Bapak Ratu Luang dibandingkan kata persaingan apa? Coba tunjukkan situ. Jadi Bapak jangan cuma pede sendiri aja gitu. Iya kan? Kadang-kadang pede sendiri kan, padahal di luar sana banyak yang Lebih baik ya kan? Ya kan Pak Heru ya? makanya Jadi harus mau mengcompare Pak. Iya, ada komplainnya gitu. itu saya terima Pak, artinya kami terus ingin berkembang, Iya. ingin membesarkan Ratu Luang dan kalau saya visi saya ke depan bagaimana Ratu Luang ini ke depan terus ada, dan mungkin enggak saya udah enggak ini anak saya. Ya, harus ada generasi. Paling banyak kan saya doang suruh buat itu kan ada di kriteria kedua kan rencana strategi. Rencana strategi Bapak apa? Bukan ke depan ini misalnya tadi visi itu. Visi itu Bapak di target 5 tahun. Target Bapak berapa? Dengan Bapak buat visi itu 5 tahun tercapai nggak, ukurannya berapa? Dengan angka visi itu. Bapak buat misi itu kan untuk melakukan visi itu. Misi itu kan biasanya diawali dengan kan, melaksanakan ini. Kalau visi biasanya dengan gitu kan. Biasa gitu. Karena kan kata kerja itu kan misi kan, ingin melaksanakan visi Bapak data itu. Tapi harus bukan dibuatkan angka.
targetnya berapa. Misalnya visi Bapak apa di situ tadi itu kan. Berapa yang Bapak mau mencapai visi itu? Kan mimpi Bapak itu. Iya. Misalnya 5M misalnya itu kan. Kalau selama 5 tahun udah bisa 5M berarti Bapak udah tercapai visi Bapak. Ya kan? Bisa diganti visi berikutnya apa? Karena ada jangka panjangnya itu kan. Jangka menengah. Makanya mencapai visi itu harus pakai per tahun berapa, tahun kedua berapa. Sampai tahun kelima misalnya udah sampai 5M gitu kan dengan angka tercapai Bapak target Bapak tercapai selama 5 tahun. Itu berarti salah satu nilai tambah Bapak gitu. Bisa ganti visi Bapak gitu kan. Mau jadikan apa lagi karena visi Bapak tercapai. Sekarang ada nggak ukurannya untuk mencapai visi? Ukuran Bapak kan masih kualitatif. Iya. Bikin kuantitatif di situ, angka itu lebih bagus. Artinya targetnya ya misalnya nggak usah tinggi-tinggi target Bapak berapa 5 tahun ke depan. Kalau dia memang banyak sih Pak udah di sini. Artinya kita melihat Manual. podemis, kalau nggak podemis ini kemungkinan salah satu sudah bukan calon lagi. Pengen satu, ini mungkin air aqua ini. Ya, itu salah satu produk awal tuh apa namanya di luar itu kan ada risiko-risiko yang misalnya tadi ada risiko misalnya risiko apa bencana alam kan ini turun bisa menjual ini nggak apa-apa itu salah satu yang penting ada produk utamanya kopi. Nah, jadi ini bukan dinapakan produk utama ini yang kita angkat tuh produk utamanya. Jadi dalam rangka menunjang kalau misalnya itu nggak laku kopi ada produk tunjangannya. Jadi nggak merosot omsetnya itu. Dan tadi saya tanya itu kan, ada produk yang antisipasi kalau ada bencana, misalnya, bencana pandemi misalnya kan. Bapak bisa ambil pandemi, kopi nggak laku, Bapak punya produk apa misalnya? Sehingga bisa eksis terus, nggak ada PHK. Kemarin ada tuh satu tuh perusahaan Pak Bantu, bagus sih dia. Dia saat pandemi dia malah meningkat. Konsertnya, itu kan dia tambah. Tapi saya belum lihat itunya, dalamnya harus lihat gitu kan. Nanti kita akan cek dulu ya dengan apa. Harus punya strategi khusus menggali pertanyaan itu gitu. Dan seperti itu. Karena apa yang saya tanyakan memang selalu dijawab sama dia. Gitu. Nah, jadi mulai sekarang itu aja Pak. Dilihat apa yang diinginkan oleh konsepnya Malcolm itu, Malcolm itu kan konsep kriteria. 8 kriteria kan ada kepemimpinan, Bapak seperti apa kan, dengan karyawan bagaimana, visi misi gimana, apakah Bapak suka kasih tahu karyawan tentang visi misi Bapak, visi kita ini loh, kalau waktu kita mencapai visi lebih bagus, tidak tentu sekali. Jadi mereka tahu Bapak ke depan mau jadi apa. Jadi jangan Bapak visi misi, jangan Bapak sendiri yang dibuat dong yang tahu. Mereka jadi dilibatin dong, supaya ada kebersamaan mencapai ke situ. Kemudian rencana strategis kedua kan. Bapak buat rencana tadi 5 tahun ke depan, harus pakai target di sini itu. Target Bapak mau capai berapa? Dan jangan kualitatif, supaya terukur Pak. Kalau nggak ada angka nggak terukur aja. Udah tercapai Pak visi saya, nggak tahu kalau Bapak nggak pakai angka, gitu kan? Di kafe apa namanya? Pusat oleh-oleh di Bandar Lampung. Rencana strategi ya, rencana Bapak. Rencana usaha lah gitu kan, dengan strategi seperti itu. Jadi lihatin aja kriteria parameter di rencana itu apa aja. Ketiga, fokus SDM. Dan kalian Bapak apakah memberikan reward selama ini? Ada apa rewardnya? Apa dikasih? Mana kriteria rewardnya? Nggak ada. Asal ngomong nggak bisa jadi jaminan reward. Nanti kalau ada iri, kalau Bapak punya semacam pop kan, bukti Bapak, tiap karyawan punya formulir penilaian Bapak nih. Ya, walaupun kecil, harus belajar seperti itu Pak. Nanti Bapak kalau menang harus terbiasa tuh. Sama-sama Pak. Itu Pak ya. Harus dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Makanya Bapak harus cari orang aja. Ya, Bapak sama Ibu tuh misalnya cari anak-anak yang jago IT lah, gitu. Supaya di pemasarannya IT jago. Kalau lengkapin Bapak udah nggak ngurusin gituan lagi. Tingkat Bapak udah tingkat mencari pasar gitu, jaringan. Bapak jangan cari itu lagi. Ngomong-ngomong. Di sini memang agak kesulitan Pak ketika kita mau mencari tenaga kerja yang seperti itu. Tanya sama orang dinas lah, kan ada orang pemerintah. Orang ke Bapak kami. Ini sih jangan ke kita dong, ngejoknya ke situ. Gunanya mitra dengan pemerintah itu Pak. Saya terpikir untuk anak lulus SMK gitu ya Pak yang nah. Tetapi ketika kita tawarkan sudah ada beberapa itu kita tawarkan itu tidak mau karena di sini kan tidak berserapan. Jadi apa?
Tidak, bukan PT. Karyawan. Nah, itu tidak punya Bukan perusahaan yang itu jawab bernama. Tergantung dia niatnya mau kita lihat kerja mau niat apa. Ya itu dia Pak. Seragam, Jadi tertarik berapa gitu kali ya. kan Lebih baik usahakan gaji 500 atau 250.000. Tapi seragam. pakai fotokopi. Tunggu fotokopi itu kan nggak banyak-banyak amat. Nah, dia Cari yang ingin kerja aja Pak, banyak orang itu kan. Itu kan tergantung niat dia mau bekerja atau tidak. Kalau dia ada bekerja mau bantu bapak kan niatnya beda lagi. Itu berarti niatnya orientasi beda. Cari orang lain yang makanya itu harus punya ukuran bapak gitu. Bapak bisa. Bapak kalau mau rekrut karyawan punya formulir khusus untuk mewawancarai, untuk menilai. Jadi itu yang bapak harus buat. Kita butuh bisa tenaga IT. Bapak indikatornya apa tenaga IT itu? Bisa Excel, bisa mendesain. Nah, nanti bapak saat dia datang Pak, kalau mau karyawan bapak wawancara itu ya bapak punya kriteria itu harus dibikin. Tergantung kebutuhan bapak tanyalah, Anda bisa apa gitu kan? Tanya, bisa IT coba tunjukkan dari itu. Nah, bisa bilang udah terima gitu kan, gaji sekian mau nggak gitu. Akhirnya itu kan kebutuhan bapak kan, tugasilah dia mendesain apa kan ya, supaya inovasi kreasi bapak ada itu. Kan bapak nggak mungkin lagi mikir seperti itu gitu loh. Pikiran muda aja kasih anak muda. Sekarang zaman anak muda Pak. Kita kan cuma benar ya Pak Kadis ya. Ya itu jadi bapak harus berbicara dengan Pak Dinas, dengan dinas provinsi, kabupaten seperti itu. Jadi nggak bisa bapak jalan sendiri, perusahaan harus bermitra gitu, dengan pemerintah kota. Mau nyari karyawan misalnya tanya Pak Kadis, Pak, nanti Pak Kadis cari nggak mungkin lah. Pak Kadis kemarin dalam satu bentuk komitmen Pak Kadis sama Bapak. Komitmen dari provinsi pun jauh-jauh deh kan. Pak Kabit Lantas jauh-jauh kemari ngapain coba? Dukung Bapak gitu kan. Nah, Bapak didukung Bapak harus punya keinginannya harus lebih kuat lagi kan. Sempak harus datang gitu kan. Ada Bu Cynthia, Ada Pak Bu Rodi, Cynthia, saking ya Bu ya. Banyak yang datang nih Pak. Kalau Bapak nggak sepakat kan berarti kan Bapak malu besok nih kan. Dengan dukungan dari apalagi Pak Kadisnya mau datang kemarin kan salah satu Sampai malam-malam lagi kan. Nah, mau tahu juga kayak apa gitu kan. Ternyata bener gitu. Bagus. Tunjukkan sama mereka bapak ini bahwa bapak cuma nggak main-main gitu apa yang disarankan. Jadi kalau syukur seandainya gitu kan bisa masuk ke istana kan bapak-bapak ini terangkat juga. Itu kan seandainya. Semoga ya Pak ya. Yang berkota mendampingi bapak gitu kan. Dari provinsi mendampingi bapak kan. Provinsi Lampung juga terangkat gitu kan. Gubernurnya terangkat kan gitu. Imbasnya besar Pak. Banyak ya. Jadi Imbasnya dampak itu luas gitu. Terhadap orang pemerintah gitu. dapat dunia dapat akhirat. Iya, makanya bapak itu diberikan tantangan. Tantangannya harus betul. Jadi saya ayo bisa kasih anak dulu aja. Cuman kan tergantung bapaknya kan. Kalau bapaknya nggak bisa berbuat sama dia ya Enggak bos. Banyak ke bos. Siap ya Bu ya. Untuk ahli itu Siap Bapak. tapi nggak apa ini udah bagus ya Pak. Ini udah berusaha membuat ini. Cuman nanti tolong masih ada waktu 3 bulan. 3 bulan untuk memperbaiki apa yang honornya. Biar nggak tegang ya. Artinya dari hasil ini nanti kita tergantung nanti saya yang pada dulu yang pada akan memberikan angka-angkanya dengan catatan tadi itu ya kan Bapak mau sambil saya monitor juga melalui WA nanti ada perubahan nggak ada kan tunjukkan ada perbaikan gitu kan Jadi ini nanti kami kirimkan lewat WA dulu ya nanti kasih ke Pak Iwan aja Nah, nih, Pak Iwan. yang ini ya, Ukur oleh baru Bapak nanti sekarang. sesudah itu kan Terus nanti saya kasihkan perbaikan. bentuk putih foto keluar kelengkapin Iya. Belum masuk. ah udah belum masuk Kalau yang mau jual di sini Jadi nanti kesempatan mengupgrade ya Pak ya. Kesempatan dari masukan-masukan untuk sekalian jadi momentum untuk perubahan. Saya juga momentum. Saya suka. Iya. Kalau nggak ada gini mungkin kita nggak kepikiran kan? Nggak masuk dalam prioritas gitu. Karena semua perjalanan ini melalui jalan tidak akan pernah bisa karena semua ujian sudah kami alami. Untuk porsi panaskan saya yang tidak pernah saya berpikir sudah dialami.
efek daripada usaha. Mau sebunuhan pun sudah. Jadi seseorang UKM, pengusaha pribumi untuk mencapai kesuksesan sejak tidak gampang. Jadi dari bawah itu ya Pak ya. Banyak sekali. Banyak hambatannya ya. Baik gaib maupun ada. Mohon maaf. Bukan itu tadi aku bantu. Kenapa? Mohon maaf. Ada di hotel. Tantangan para UKM Bapak nanti pribumi. juga. Terus yang punya kita di sini, Ge. Perusahaan tidak akan pernah senang Pak, punya kamu dengan di sini. UKM seperti Saya nggak saya. mau makan, mau baik aja. Kenapa? Harga kopi bahan baku akan mahal. Mereka akan merasakan kopi mereka tidak keuntungan besar, mereka tidak akan sulit. Kan gitu. Nah, dengan adanya UKM, maka kata saya sama kawan-kawan, ayo pemerintah melakukan pembinaan investasi. Tujuan agar UKM maju. Apa yang didapat dari investasi itu untuk pemerintah adalah pajak. Mari kita bayar pajak. Nah, kalau UKM itu pemerintah tahun ini mengeluarkan uang 10 miliar untuk pembinaan UKM, berarti pemerintah itu investasi. 10 miliar ini bagaimana 5 tahun ke depan UKM maju, ketambahan ada pajak. Nah, pajak ini dari banyak macam. Keuntungan dari itu banyak. Kayak saya, dari petani, efek petani yang bersemangat memetik merah, bersemangat berkebun, dan tadinya tidak tanam pisang menjadi tanam pisang, tidak pisang dibuang aja, pepaya dibuang aja, sekarang sudah bermanfaat. Sudah itu pupuk dari limbah kita, Sama yang bahkan supportnya kita. presentasinya itu tadi ya Pak ya. Boleh, iya. Jadi efeknya besar. Nah, tidak ada lagi bahasa kata di lingkungan UKM tersebut yang sukses, yang maju, kadang yang tidak makan. Sudah pasti kami Pak. Dan di segi mungkin kebutuhan sosial seperti masjid, musola, kegiatan-kegiatan lingkungan. Apapun alasannya, UKM itu banyak pengeluaran, maka sulit kalau kita Jam berapa kalau itu melakukan berangkat? perusahaan. Kalau sebagai tega, saya bisa aja kalau mau, mohon maaf kelebihan Di saya. atas sana. Kalau Kopi sudah dua, lewat itu kopi kan saya nggak ada minat. kafe. Kalau saya sembuh, masuk kepada outlet-outlet, selesai semua UKM yang lain. Quality itu teman-teman kita, ibu-ibu yang mereka meracik sendiri, mereka ngelepas sendiri. Kalau saya masuk, mereka jual 40, saya bisa jual 30. Berapa jam? Kenapa? Karena saya masak, untung 100 kali banyak. Menit lah. Mereka memakai kayu, mereka memakai kerjanya yang macam-macam. Saya pakai listrik. Pagi itu lah Pak. Kalau Begitu kemarin udah jam makan, 6 sudah lewat. Disinilah rahasia Itu baru turun lagi. perusahaan untung besar. Terus itu kan sekitar sini sekitar Saya kemarin 30 selama menit 5 lah, tahun 30 menit naik mobil terus kita naik motor. hitungan saya udah kerja banyak, cuma 200.000 tiap bulan. Sedangkan artinya saya hitung rumah begini itu bisa dirasakan setiap bulan. Kalau nggak bawa dia masuk. Coba entar kita tanya dulu. Jadi Tanya dengan adanya listrik 3 pas, perusahaan bisa menentukan kalau ada bermodal, bisa bikin cabang gelas, bisa bikin cabang untuk usaha percetakan, dengan Apa Bu? bisa bikin cabang hanya seperti itu. Oh kalau kalau kebun sayur ke arah Sukol. Investasi 100 Iya. juta ke perusahaan aqua. Kol itu ke arah Sukol. Jadi Ke arah Sukol. kebutuhan. Berapa menit ya? Jadi banyak sekali. Ya Saya kalau bermimpi kita ke Lombok kita lewat. Rasulullah, Oh iya Lombok. makanya saya bilang sama Lombok anak saya, sana 4 silakan anak sekolah setinggi-tinggi. Ranau. Karena semua urusan ini larinya ke pekerjaan. Tapi dari sekarang saya sudah mulai. Balik lagi juga nih. Oh sana. Karena mau mengikuti pola laba juga bisa. Ya. Silakan ya. Tinggal buka outlet, pasang komputer, kasih Itu kasih. arahnya sana. Yang Lombok itu arahnya sana. Itu awal Jadi dari kita kalau terus kalau tinggal kita ke mana sana. Jadi bahan baku, mana bermanfaat.
Nah, paling yang kalau Bisa juga hanya semuanya kita satu produksi waktunya kayak artinya mau menyiapkan waktu di sini mereka membuat sampai satu jam berapa? produksi apapun Ya, mereka kalau hanya akan pagi aja berarti paling kita mereka lihat kirim ke ke kayak outlet-outlet mereka Kebandaian sendiri. juga. Udah tadi. Dan itu bisa. Oh, udah mampir toh? iya Tinggal. Bisa masuk? Nah, kebun saya jujur kan di bawah situ aja kan, kami di atas aja. Emang nggak mau masuk. Memang nggak mau masuk. Mau masuk itu cuma Kalau dari atas ya up. kita tidak Kalau yang perlu paling saya dekat bilang, sini hanya nggak perlu kita bermimpi untuk ekspor. Saya sudah 3 kali bikin surat ekspor, tidak pernah Saya jalan. pipannya rumah adat yang Kenapa? dekat Supra itu tadi. Setelah mereka melakukan penawaran, ekspor adalah kontainer. Kontainer. Kalau wisata Belum mereka ya, minta kemasan yang jadi begini. dia subuh itulah ke Nah, surat ekspor saya, izin ekspor, bahkan saya selain itu buyer yang di Cina sudah membuat kemasan, yaitu satu luar. ke Subuh jauh lagi. Minta semuanya, saya sudah bikin Subuh biro, kita satu hari saya sendiri sudah bikin untuk cek, menikmati ke sana. habis modal saya. berarti kita kan mau Kejar mengejar. tapi Kenapa? Semuanya pegang Kalau usaha. itu berarti Lu mau apa? kalau memang Mau apa? rencana itu memang benar harus Petani saya paginya bilang, dari berangkatnya dari sini pagi. mau kemasan seperti apa? suka kita ini Kan Saya itu terima antar seperti emang itu. ibu nggak ngitung waktunya? nggak ditarget sih Secara kita ininya, pulang ke sana mau iya, nyampe tetapi kapan juga nggak apa-apa. jual putus. Nanti malam paling kan. Semua jual putus. Artinya yang Karena kan secara mereka ininya, paginya baru pulang. apa namanya, MOU apa nggak ada. Kalau mau lewat sana itu jangan sampai Saya jujur Pak, Oh enggak, maksudnya ibu ngelewatin karena resiko saya berapa keamanan. 3 tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu saya Kita kan ditawarin berhitung juga resiko keamanan. berapa jam? untuk kerjasama apa namanya Berapa jam? online. Masuk. Saya sudah siap. Enggak sih, Tapi setelah saya masuk kepada kan sini aja. Kita kan mau mampir-mampir aja. Paling kan siang sementara mereka jalan kita belinya pulang. puluhan kilo, Paling bahkan ada yang bentalan. Yang paling seperti hilang Mana? itu ya. Adila Harga saya di sini, mereka jual berapa? 10 gitu. Saya pernah pameran di Bandar Lampung itu, Kita sempat satu hari sampai 2 kintal habis. Dan harganya jual di sini cuma 15.000, saya jual di sana Tapi siapa yang 25.000. tahu gitu. Kita udah pulang gitu. Nah, kalau minum kopi artinya kalau setiap memang ibu besok Pemda pagi ada merencanakan seperti itu festival ya kita di antarkan gitu. kegiatan Itu dia, di itu dia perjalanan dari sini ke Lombok ke arah sana 1 jam. Kalau Lombok sampai di Lombok 1 jam. dan Balik lagi 1 jam. itu banyak UKM yang Pergi ke Krui sampai di Kruinya itu 1 jam lebih, 1,5 jam. Karena itu banyak hal. begini kalau ada yang mabok, Kenapa saya tolak? Panjang lagi. Tadinya udah mau oke, tapi akhirnya saya pegang. Banyak kawan-kawan dari produk baik online maupun mereka juga sayuran, oh kebun sayuran, oh ibu pengen ke kebun saya lihat sayuran, berarti mereka memang arah ke seperti Sukau, di Bandar arah Lampung ke Lombok. kayak kopi cap Artinya organisasi arahnya ke sana. Saya bangga. aman deh berarti. Untuk mereka banyak apa? Artinya begitu. Maksud itu kan kalau Yang tahu penting cara bagaimana pupuk itu petani silahkan dirancang. Kemudian dari sini mereka selalu ke mengeluhkan jual Krui murah banget. itu 1,5 jam. 28 kilo, 30 kilo itu ada 450 lebih itu gimana 500. Jadi belum lurus sudah dihitung lagi. Itu sampai di Kruinya. Kemudian Krui Krui kotanya kan. Terus kemudian Krui kan kita sampai di Tanggamul sampai dengan dari Krui pesisir itu sampai dengan perbatasan Tapi yang Tanggamul rata-rata ini rata-rata kemasan kita inilah Berjam. kita. Dalam bentuk kemasan mereka tetap menjual kopi kita, hanya saja mereka kayak kopi apa namanya seduh, kopi satu untuk americano yang pakai menggul sendiri itu mereka beli Itu yang maksimal. goreng. Kita kembali perbatasan hotel lah ya. benar ibu. Nah mungkin Kalau mereka juga belanja tidak ada menutupi tempat belanja. dari mana supaya tidak ketahuan Jadi bisa. produk itu.
Ya seperti itu dong. Beli apa? Kita Kalau mau menikmati belanja, besok pagi ada pasar. Karena kalau belanja, kalau mau belanja, Bapak itu jangan cuma hanya kalau pas buka memang dia ada panen. Tapi kan belum tentu Bu, belum Bu, karena kami nggak dia pasti nggak akan tahu seperti yang Ibu maksudkan gitu. Kan kalau yang Ibu maksudkan kayak farm itu kan kita datang ke kebun, kita ini gitu, nggak ada fungsi, jadi tidak ada nggak ada oh tidak ada di sini Perasaan saya orang di sini enggak Bu, karena dia nggak tahu dia nggak nyambung nggak pernah mungkin ada. Ini ada orang yang ngebon panen, ada jual di pasar. cari Pasti pasar yang pasar malam subuh itu. Padahal itu orang ya ya pasar karena biasa hari Jumat di sini pas pasaran Pasar gua ya itulah kalau di dekat yang di dekat pertigaan itu tadi kan ada pasarnya ke sana dikit di sini pasarnya ada kalangan Bu, hanya ada Selasa sama Jumat, selain hari itu nggak ada pasar. Kami baru baik. Jadi yang farm yang seperti itu bayangkan nggak ada, adanya adalah kebun penduduk. persaingan sehat Jadi nggak mungkin masalah. dia lagi panen, dia bisa. Enggak, terus kemudian proses yang ada hasil itu biasanya Gimana siap. trik kita Jadi aja. itu baru Kalau terlihat. itu berarti ada Itu sesuatu. bisa belanjanya, bisa belinya, sore habis duhur itu ya, jam 2, jam 3 itu ke pengepul, beli di pengepul. Dari pesaing itu yang mana? Itu ada banyak. Oh, lu kalau Beli pengepul. bukan menjatuhkan Gue dia. mau beli wortel berapa karung, tapi prosesnya karungan bukan kiloan. Jadi kalau kita karung, Nah, itu kan. Artinya terus itu Bu, bukan seperti farm yang Ibu bayangkan. di Bandung Tidak ada. dibandingkan Bapak. Ada sesuatu. paling senang dong ya Kelebihan apa kelebihan? Oh, nggak ada. Salah atau online ya tidak. Nggak ada. dikemas sama Kita harus belajar harus. beberapa Kan gitu kan. Nggak ada. Jadi ya nggak usah takut dengan persaingan itu. Namanya persaingan sehat itu wajar. Ya kan jadi nggak usah marah dia kalau kita kalau namanya persaingan. Kan orang bilang sama Pak Bapak jangan apa. Di sini adalah kebun yang untuk Kami itu bisnis kan bisnis. agen itu. Selagi Jadi dia tidak mau mematikan perlu kita, itu nggak masalah. kol berapa ton? Kecuali dia itu baru kena masuk akan baik-baik. Beberapa pelanggan yang memberinya sehat, bapak harus coba. Orang mengomongkan ini udah salah. Kalau saya tahu itu nggak ada kalau kayak gitu. Iya makan dulu. Ya, Kalau mau kita kalau udah Zamannya banyak saingan. Kemudian kesempatannya apa bisa menjual kemana-mana. Jadi analisis SWOT kan. Strategi baru buat rencana dengan membuat analisis SWOT. Nanti itu kekuatan, kelemahan, ancaman, kesempatan. Itu negara strategis kan. Masuk kepada SDM, komponen SDM, pasar ternyata bagus sama karyawan. Bagusnya dari mana? Ya dibuka ada dokumen. Oh dia selalu buat pom penilaian kinerja kok ada tiap karyawan dinilai dengan menggunakan pom ini. Buktinya pom itu. Kita dikasih reward penghargaan, mana bukti penghargaannya? Ada kok kriteria penghargaan di situ. Dokumen dengan menggunakan dokumen. Jadi dia dinyatakan hebat harus terbukti dengan kayak kita lah misalnya. Orang sarjana kan dengan sertifikat. Kita kompetensi yang dengan sertifikat kompetensi. Buktinya ada kompetensi. Jadi diujinya dengan itu tadi. Diujinya dengan keberhasilan bapak kan berapa itu loh. Jadi kalau dengan itu ibu nggak ikutin itu nggak masalah karena kan kemarin ibu kan udah menang silat tadi kan. Sekarang tinggal dukungan dari pemerintah setempat. Kan ibu seperti ingin seperti itu kan. Apa sih keuntungan kita menang para petani? Apa sih keuntungan kita menang sidatannya?
Masih pinjam lunak. Harus di backup oleh pemerintah daerah, kan? Jadi bisa liburan apa harusnya diprioritaskan karena bapak menang sidang hari, karena mengangkat nama provinsi ini kan. Apalagi besok kalau misalnya di Paramakarya, ini baru tingkat lokal aja nih. Bapak dikatakan hebat tingkat lokal, kenapa lu kayak hebat? Karena banyak kok lain, kan? Kenapa dia hebat? Jadi memang harus ada karena beda dari kalau di Amerika sana begitu dia menang penghargaan diperhatikan benar dalam hal dia terlibat apa bantuan apa itu paling diprioritaskan. Kalau kita kan masih lemah gitu. Jadi Yalah masuk kemari selesai. dukungan dari kita tadi karena di wilayahnya saya kita backup bapak mungkin bisa terkait dengan itu untuk bicara kan berhasil di sidang karya bisa menang seperti apa kan salah satu saya bantuan menggunakan bantuan modal apa prioritas seperti itu kalau menang nanti kalau di Paramakarya tingkat provinsi tingkat nasional kita memperhatikan bapak kalau sekarang tahun depan insya Allah ada semacam sekarang asosiasi member jadi misalnya tokoh Paramakarya langsung orang mau pelatihan gratis kita sedang catat sekarang. Oh iya. Nggak masalah, sudah nggak jadi paksaan. Gratis bos. Yang penting itu ibu nanti di menang Paramakarya. Nama Ratulullah itu jadi nama. Bukan karena penghargaannya, tapi dikenal oleh publik itu aja. Nggak ada penghargaan nggak masalah kok. Apalagi syukur-syukur pemerintah sempat mendukung dengan tidak penghargaan, dibantulah apa. Ada yang gampang. 1 bulan misalnya ada 10 kilo aja siap dinas. Bansos gitu kan, jadi harusnya diprioritaskan Pak Kadis. Sekali bantuan apa diikuti gitu. Ini kan perlu dukungan itu sebenarnya kan. Karena orang bertanya, saya nggak ada motivasi untuk tapi kan produk itu nggak akan dikenal orang. Nah itulah yang pemikiran kawan-kawan makanya tidak semangat karena kan semuanya jujur pakai tenaga, pakai pikiran, pakai biaya terus lalu piala ini biarkan itu apa terus selanjutnya itu kemari kalau untuk keuntungan perusahaan sendiri itu administrasi jadi bagus. Nah kalau saya makanya saya semuanya beberapa tawaran jujur yang membesarkan kita ini dulu P2H kementerian. Nah itu yang sering betul setiap ada sampai saya puncak ke produk berdaya saing. Ya itu 2014. Kemudian ini kenapa kami menilai sendiri gitu Pak? Kalau menilai sendiri kan cenderung ya sombong lah Pak gitu. Iya, Ibu menilai sendiri ingin lihat ketika kejujuran Ibu di situ. Apakah menilai itu berdasarkan dengan fakta di lapangan, fakta bukti-bukti Ibu selama ini? Itu makanya suruh nilai sendiri dulu. Ya kan, nanti kita semata auditor menilai apa yang Ibu nilai. Bener nggak? Kalau Ibu jujur menilai apa adanya, contoh misalnya, kita selalu pelanggan selalu offset bagus, ya memang bagus ya, kenapa ketinggian? Nanti kita nggak buktikan. Ketinggian Ibu menilai angka itu ada dokumennya nggak? Berhasil kelihatan nggak? Ada memang ada peningkatan dari tahun pertama, kedua, ketiga. Ada Pak. Oke, kalau ada bikin yang ketiga, asal dibuktikan dengan dokumen. Tapi kalau misalnya Ibu menilai jujur, misalnya Ibu menilai rendah, memang pendapat saya rendah Pak. Ya apa adanya nilai. Tapi ada dokumentasinya tadi. Dokumentasi memang rendah Pak. Ya apa adanya, jangan disuruh menilai menteri. Ada yang makanya kita kan menilai perusahaan ada 1.000 tadi kan nggak mungkin lah. Di Amerika nggak sampai 1.000 kok, paling minimal 600 sekian. Apalagi perusahaan kecil, seperti kan ya nggak apa-apa namanya hak Ibu menilai kok. Tapi menilai itu berdasarkan real di lapangan, berdasarkan apa adanya, tidak mengada-ada. Ya kalau dia mengada-ada, kira tinggi-tinggi dia semenang. Ya memang itu namanya mandiri kan. Tapi begitu dibuktikan dengan portofolio, pembuktian emang nggak ada buktinya. Masa dengan tidak ada bukti mau nilai tinggi? Kan itu kejujuran. Itu ketika lihat kejujuran dari situ. Dari dokumen yang Ibu kumpulkan. Karena apa adanya dokumen kumpulan nilai sendiri. Gitu loh. Ya kan? Dengan misalnya kita tinggal sebagai orang auditor tinggal menilai apa yang Ibu nilai. Sebenarnya lebih mudah Ibu menilai, kita yang menilai juga nanti apa yang Ibu nilai.
gitu. Jadi bagusnya memang referensi kan itu, makanya referensi Sidakara itu kita jangan patokan untuk menilai bapak. Jadi jangan dokumen Sidakara jangan sampai hilang. Nanti acuan kita auditor pusat dalam hal mengacu kepada apa ibu menang kemarin. Misalnya ibu menang kemarin, kita buktikan dengan kita menilai nggak ada dokumennya, berarti auditornya salah menilai. Kan gitu kan? Ya kan itu hak auditor daerah, hak juri daerah, bukan kewenangan pusat sekarang. Karena kewenangan Sidakara ada di regional, bukan di kita. Tapi begitu masuk tingkat nasional, kita lebih teliti lagi nilainya. Ya, begitu kita lihat kok ngomong nggak ada NPWP kok dijadiin menang, salah harusnya kan. Wajib kan ada NPWP. Tidak ada NPWP ya dianggap itu proses wajib. Kalau tidak ada NPWP saya nggak akan terus ini, paling saya kasih pengarahan aja. Jadi kalau ada NPWP baru saya gali semua. Tapi begitu Pak NPWP saya kurang ini, salah satunya kan ada berarti nggak membayar pajak yang bagus kan. Berarti dianggap tidak untuk diangkat, delete itu kan udah aja kasih ke pembilang saja. Cuma tadi apa kan gunanya NPWP begini kita, berarti Bapak sudah mengerti apa itu NPWP. Itu aja sebenarnya, itu kan nggak ada apa-apa sebenarnya kan untuk membuktikan ya lu sendiri lah apa yang gue punya kayak kita gitu kan. Tapi berdasarkan real ayah apa adanya dan apa memang real di lapangan ibu laksanakan selama ini oleh ibu pusat ibu sendiri. Jangan misalnya ibu misalnya nggak pernah ngasih reward tapi dibikin reward nilainya bagus juga gitu. Begitu ditanya karyawannya, Pak kita nggak pernah kasih reward, berarti ibu mau bohong kan? Iya. Satu Pak yang pernah di inspektorat, yang nggak jujur. Pernah di inspektorat. Iya kayak gitu. Ini auditor. Satu yang nggak jujur, yang kurang jujur Pak. Karena takut dengan NPWP. Omset itu sebetulnya nggak segitu lebih. Ya saya tahu Pak. Takut Saya kita paham. aja. Kalau omset itu saya paham. Memang Bapak nggak membuat apa, saya ngerti kok. Saya bukan ini aja. Saya sering masuk kuliah kecil menengah besar saya masuk. Yang diberi kita bukan yang benar-benar, saya tahu itu kan rahasia perusahaan Bapak. Malah di perusahaan itu punya buku 1, buku 2. Yang dikasih kita buku 2, saya tahu itu. Cuma kan itu kan makanya sebagai seorang konsultan harus punya etika yang kita jaga. Kita nggak akan memberi informasi ini kepada orang lain. Itu etika konsultan seperti itu Pak. Kita punya etika kok. Ya, makanya kalau kita mau adakan semacam konsultasi itu kita buat perjanjian dulu. Data tidak disebarluaskan. Karena itu kalau Bapak nggak jujur dengan kita, bagaimana kita mau mengadakan perbaikan kepada Bapak? Bapak sini nggak jujur kan? Bapak bisa menikah, padahal di situ bobrok perusahaan. Ya, buat apa sih saya sebagai konsultan kita memberikan bimbingan kepada Bapak? Kalau Bapak jujur, ngomong apa ini waktu kita menikah, oke, kita menurunnya kenapa? Ada faktor inilah gitu. Itu kita perbaiki di sana kita sama-sama. Tapi kalau misalnya nggak terbuka, buat apa dipanggil konsultan untuk memperbaiki? Ya kan? Ya sih ya kan? Itu kan makanya konsultan itu kan datang ke perusahaan itu bukan untuk mencari-cari, tidak, tapi untuk memperbaiki, untuk memberikan masukan kepada Bapak supaya kedepannya lebih jujur. Tapi kalau misalnya dipanggil kemudian dia sendiri nggak jujur, buat apa dipanggil kita? Kalau dia sendiri nggak terbuka terkait dengan kekurangan kelemahannya dia kan ya. Tapi kalau dikasih tahu kelemahan Pak, saya kok sulit gini, baru kita cari penyebabnya. Itulah menggunakan tadi, ada menggunakan fishbone diagram, diskusi dengan karyawan, kenapa sih kok kayak gini? Dengan diskusi dengan karyawan, gini Pak, nanti kita action lagi. Itu salah satu toolnya seperti itu kalau kita. Jadi ada alatnya gitu. Jadi itu sebenarnya. Sambil minum Pak. Terus ketika ini kan penilaian ya A, B, C, D gitu ya. Kemudian ada D. Nanti Ibu saya kasih lagi deh. Kalau gitu Ya, nanti gitu. harusnya teman-teman auditor menjelaskan ini. Memang ini kemarin Bimtek sebelumnya kita nggak berikan ini perspektif penilaian. Nanti saya kasih hitung-hitungan itu Bapak lagi saya kasih. Kalau mau Pak mau mengerti, berarti Ibu mau belajar gitu. Karena kan kalau saya nggak saya Itu kalau semua nggak tahu menggunakan ini, konsep A, B, C, D 0 sampai dengan 5,3 itu menggunakan adli di sana. Adli itu apa? Plus pendekatan. Pendekatan Bapak kepada karyawan misalnya. Misalnya Bapak nggak pernah dekat ya berarti nilainya 0. Tapi Bapak ada pendekatan, kemudian A, D-nya deploy. Begitu pendekatan, Bapak punya visi misi dikasih tahu karyawan, ini visi kita gini-gini, itu deploy, adli. Berarti kalau Bapak adli sudah bagus, berarti nilainya 0, ditambah 1, sekian. Jadi 5,3 dibagi 0, dibagi 4, sama dengan berapa? 1, sekian tuh kan. Jadi tinggal tambah itu aja. Jadi berdasarkan dokumen juga. Gitu. Kalau Bapak memang nggak benar-benar melaksanakan, ya nilainya berarti kecil kan dari situ.
Jadi itu penilaian ABS itu ada adlinya, deploy, gitu kan. Bapak berarti deploy itu mensosialisasikan kepada karyawan. Bapak punya visi misi dikasih tahu karyawan. Learning, pembelajaran, bukan hanya dikasih tahu saja, tapi dikasih tahu mencapai itu seperti apa visi. Deploy, learning, pembelajaran, dikasih tahu belajar. Oh gitu loh, kalau mencapai visi kayak gini-gini, gambar harus kayak gini. Itu dulu para learning, pembelajaran. Kemudian integrasi. Bapak ngasihnya kepada tidak hanya bagian produksi saja, bagian gudang, bagian ini dikasih tahu tuh, ini visi misi kita gini loh. Semua harus integrasi ikuti visi misi kita. Berarti nilainya bagus itu. Berarti nilainya 5,3 lewat. Kalau itu semua bisa melangkah ke yang poin B. Gitu. Itu seperti jadi ini angka-angka itu tergantung dokumen ibu juga, tergantung apa yang dilakukan kepada karyawan. Performa ibu seperti apa? Bener nggak saya seperti itu? Kalau memang nggak bener ya nilainya sesuaikan dengan apa ada di lapangan. Makanya dikasih penilaian ini untuk itu, untuk menilai sendiri dulu, baru nanti kita nilai. Kita menilai berdasarkan dokumen, berdasarkan wawancara. Gitu kan. Ya, oh bapak bohong, saya tahu bapak bohong gitu kan. Karena ada dokumennya kan. Begitu bapak tidak katakan benar-benar tapi dokumen tidak ada, berarti itu bohong. Bisa digali seperti itu. Makanya kan saya selalu nanya, bapak cerita dulu lah. Nah, cerita sebanyak mungkin apa dan nanti kita tanya bapak. Begitu kita tanya, ada dokumen ada ya, berarti nilainya bagus nggak apa-apa. Jadi sesuaikan dengan. Nah, kemudian kita lihat juga bukan hanya dokumen, tapi nilai ke lapangan juga dari workshopnya, gitu kan. Kemudian dari performa perusahaannya, dari karyawannya, kan kita lihat. Lupa kita ya, masih suruh pulang itu anakku. Jadi banyak indikatornya Pak. Makanya kalau ini kan disuruh ibu menilai sendiri itu, ibu nilai itu berdasarkan selama ini ibu lakukan terhadap perusahaan itu. Tanda kuliah. Kemudian dokumen-dokumennya gitu. Terus ketika di mungkin apa hanya di sini apa di semua tempat, yang kelemahan kami kan pertama pasti di administrasi ya. Kayak Biasa, itu biasa. kayak ngitung apa namanya rugi laba apa itu pertama memang nggak mampu gitu kan. Yang kedua ya kan kadang ada pemikiran begini loh Pak, ayo ribet amat, udahlah. Makanya Jadi, itu, duitnya satu kantong makanya ibu harus aja. mencari orang yang akuntansi, cari satu orang yang jago IT, jago akuntansi, ibu jadikan untuk itu. Jadi ibu tuh sebenarnya nggak usah mikir gituan lagi. Harus berkorban satu karyawan yang bisa ambil anak-anak yang anak muda sekarang kan jago tuh akuntansi jago. Nanti ibu kasih aja dia itu Pak persyaratannya. Nggak mukul ini lagi. Iya kita kan udah kayak kita gini nggak usah mikir kayak gitu Bu. Kasih aja karyawan yang ibu makanya. Lemot mikirnya. Iya pasti. Gitu. Sekarang kan usaha kecil itu kan sederhana laporan UB-nya kan. Makanya kita diajar untuk belajar. Supaya ibu nggak dengan bon-bon dengan apa lapor itu bikin aja di atas sekarang ada semacam soft copy-nya tuh kan Aplikasi Pak ya? tinggal gitu Excel gitu total berapa Aplikasi gratisan juga ada. Gratisan juga ada Pak Sasa, aplikasi yang gratisan aplikasi juga ada. aplikasi udah ada Bu, aplikasi yang ditambahkan ada aktif palancar gitu kan. Makanya cari orang lah yang bisa akuntansi. Bapak ibu sudah nggak usah mikirin lagi, kalau memang udah mau maju ya harus libatkan orang. Itu kan jangan mikir, bukan lagi karena kita ini mah, kita mah mikir ke depan aja, bikin pasar, cari pasar kemana, begitu ada pasar cari orang desain, itu yang rugi apa, kasih aja anak anggota itu, cari akuntansi, ibu nggak pusing, tapi kalau untuk sekarang buat aja sesuai dengan ibu pendapatan berapa, yang ini aja yang sesuai dengan apa laporan itu, penjualan berapa, yang penting ada keuntungan lihat berapa gitu. Jadi kali ini pusing dulu lah ya. Nanti tanya aja orang-orang yang akuntansi lah. Tadi data-data ibu yang manual itu kasih ke mereka biar dia masuk ke dalam Excel. Yang penting kan ibu ada peningkatan. Mana kan itu tadi kalau perusahaan kecil kan nggak tahu menghitung peningkatan, dia belajar. Supaya sekarang itu mulai dari sekarang harus tertib administrasi. Nanti kalau suatu bapak maju jadi lebih hebat kan, jadi bapak nggak ditanya sama tim auditor ISO misalnya, bapak hebat tapi administrasi jelek. Pertimbangkan dengan administrasi yang bagus, ya kan? Jadi lebih mengarah. Bukti survei membuktikan. Itu kan untuk orang-orang yang mau merubah. Ya, tapi kalau memang nggak merubah hanya beruntung ya silakan, gitu kan? Ya
itu kan tergantung ini aja Pak ya, kita kan hanya memberikan masukan aja, silakan mau diikuti silakan, nggak mau juga nggak masalah. Kita ada orang pemerintah kan semacam pembinaan itu untuk baik seperti ini. Kalau ibu alhamdulillah nggak usah ikut-ikut, baik itu ada untung kok, tapi kedepannya nanti kita akan terbatas dengan itu, nggak diperhatikan sama pemerintah. Ruang tunggunya itu aja, karena kita nggak mau maju kan, itu aja gitu kan. Tapi nggak mau, syukur-syukur Bapak bisa pemasaran ke luar kota, ke Jakarta, ke Bandung gitu kan. Kalau dulu punya PWP bisa kemana-mana Pak. Nah, dengan izin makanya minta dengan pemerintah daerah, kabupaten, izinnya nanti dari kabupaten. Pak Kadis dari jaringan, oh saya punya di mana di Lampung tuh, Satu Dua, coba pemasaran dibantu oleh pemerintah daerah. Tugasnya Pemda, tugasnya provinsi. Itu mitra, harus mitra seperti itu, nggak bisa sendiri Bapak. Bapak mau melangkah keluar tuh harus pemerintah yang jalan itu, nggak bisa sendiri. Ya kan? Caranya seperti itu. 3 bulan ya, sempat kan. Ya itulah masuk ke saya Bu, itu ya kalau ibu mau silakan perbaiki. Tapi kalau misalnya buat apa sih malah jadi kan mau maju nih kan, kalau orang mau kira maju kan pasti mau belajar kan Pak, ya kan? Masukan-masukan mau diikuti. Gitu. Ilmu itu mahal. Karena kan ibu udah pernah sidak karya nih kan, sidak karya itu kan kalau ini kan yang memberikan gubernur salah satu tingkat lokal itu kan. Kita berpikirnya selalu berpikirnya begini aja Pak. Untuk Piala Muri kemarin saya grow 5.000 minum kopi, nggak dapat Piala Muri karena nggak sahur, karena misalnya gede banget kan gitu. Kita sudah mengeluarkan biaya, mengumpulkan orang segala macam, itu udah berapa puluh juta. Nah terus nebus sertifikatnya dalam presiden. Kalau kemarin minta, kalau untuk kami kemarin diminta 35 juta. Dan kalau lewat pemerintah 150 juta. Nggak jadi deh saya. Dari 5.000 cup minum kopi massal itu belum ada kemarin. Di Medan itu baru 3.000. Tapi nggak keambil sertifikat murinya. Bisa juga sebenarnya saya. Tapi ya insya Allah ini berarti rezeki kalau memang Pak Sasal mengizinkan ya Kak. Salaman presiden kan berarti lebih hebat dari Muri. Muri kan lembaga pusat swasta. Sudah muncul itu ya? Iya. Muri. Kalau Muri bahasa Lampung itu Kayak Prana ya? Iya. Tidak. Pak lihat sebelah sini Pak. Ayo Pak, mari Pak. Ayo roksok ya. iya siap. Kami besok Kegiatan uji potensi pengelola kopi wah. Batu di kompetensi. Roasting yang sudah digoreng. Melakukan kopi ya. Ya sebelum dilakukan powder bubuk, maka kita kemas dulu dalam sini. Berapa lama sih Mas Pak? Paling sehari 2 hari sudah stok habis, Iya. giling stok habis, giling goreng di sini lagi sini. Nah ini pengayak biji besar dan biji kecil untuk memudahkan sortasi manual oleh ibu-ibu. Ini belinya di mana Pak? Nah ini dari Benar Lampung aja Pak. Benar Lampung. Iya, 3 tahun yang lalu. Berapa harganya dulu? Ini kita kalau kena sama teman 35 juta, udah 5 pasang. Jadi ya, 5 pasang. Iya, sudah. Diajarin cara ininya. Iya, Paket ya, paket. 1 paket. Jadi lari ke sananya pemisah, lari ke sini pemisah. Nah, Itu kulit kopinya pakai apa? kulit kopi langsung kita dibawa ke petani, kita naik helo, kita anterin, mereka olah, ada tambahan pupuk dari Pupuk ya? perusahaan ya diolah. Nah di situ ada dalam data ada. Ya. Nah, ini yang diberikan kementerian. Nah, Kementerian mana Pak? perdagangan. Perdagangan Ya. Perdagangan kan perindustrian ya? Kedua ya. Sama aja deh. kalau ada emang gabung ya, perusahaan. Nah, ini dari kementerian. Itu Kalau yang kakak ini ikut roasting kelas itu. ini pribadi ini roasting besar, dan ini juga ini dari Malang nih. Tapi Produk Malang. ya
khawatir ada ini, makanya kita siapkan untuk cadangan gitu. Dan ini juga mesin, nah ini tuh apa namanya, dari sangrai masuk ke sini, sedot, berdingin, lalu ke sini masih dua orang ya. Nih. Jadi ada yang nyangrai, operator penyangrai, ahlinya, terus nanti di sini mereka yang ini. Di kipas ini pengipas apa namanya, kulit ari. Nah dari kulit ari selesai dari sini baru ke penyimpanan dulu. Nah ini juga baru tahun kemarin juga, ini setiap tahun ada ini mesin healer yang besar. Nah makin ada peningkatan karena ini kita udah habis 4. Ini yang begini kita sudah sama yang gambar Pak ya. Nah, dari samping itu juga ada juga yang stainless dari Maxido sebelah itu, tetapi karena ada peningkatan kapasitas kita belikan ini. Ini untuk saluran apa ya? Nah, ini kan kopinya dari sini bubuk ke sini. Nah, ini kita tutup. Terus karena ada udara yang terlalu tinggi, ya, kita naikkan ini ke sini, terus nanti masuk ke sini. Ini Udara juga di sini ya. Udara masuk ke sini, ada bubuk-bubuk halus. Oh, sisa-sisa ya. Tetapi uapnya yang langsung naik. Gitu. Untuk mendapat buku-buku. Iya. Jadi bisa dipakai nanti ya. Masih, karena dia kan Kopi juga ya. kopi juga. Gitu. Nah, kelemahan saya belum bisa menunjukkan penataan yang benar menurut perusahaan. Nah, karena ini adanya. Mungkin insya Allah tahun depan ini kita bongkar semua, kita ganti, ini kita ratakan. Itu dimasukkan ke dalam ref tadi Bu. Depan itu Ya. cara penanganan depan di Nah di sini inilah ini pemindahan. Nah ini dari petani baru diantar. Kopi, Bukan, ini bubuk apa namanya, kopi petik, bukan, gula semut. Gula semut. Nah, gula semut dari petani. Kalau udah dapat sekarung, ada satu petani 2 karung, diantar ke kita. Nah ini persiapan juga, perencanaan kita untuk membuat kemasan. Nah ini kita ini diantarnya mudah nggak, gampang nggak jadi Pak? ini Kalau kita minta itu siap nggak dikirim order itu? iya. Nggak pernah ada hambatan. Enggak, ya mereka mana dapat, karena kita sudah sesuai dengan tahu binaan kita. Kalau udah dapat banyak sekarung, 2 karung misalnya, diantar langsung kita bayar. Nah seperti itu. Ini gula semut. Karena kan produk gula semut tidak banyak, produk Nah. rumahan. Iya. Ini super bag. Nah ini kita 1 tahun. Ini aluminium, bikin sendiri kemasan itu. Ini strukturnya. Oh, Yang di sana yang untuk Nah, kopi-kopi. ini kopi luwak. Ini hasilnya itu Pak. Iya. Ya, ini Ini yang belum keluar itu, Hah? Pak. Yang belum keluar produk yang ini belum biasanya keluar. setiap tahun keluar, tetapi Ya. karena pandemik, inilah. Nah, Bisa keluar tiap tahun. setiap tahun, alhamdulillah selama ini kosong. Mulai masuk Maret itu habis. Maret. Nah itu kita packingannya, kita langsung dengan perusahaan. Nah ini derum-derum ini, karena di sini Pak lembab. Ini karung ini aja ada yang 2 lapis, 3 lapis di dalamnya plastik. Kenapa nggak ditangani supaya nggak lembab? Kan itu udara. Walaupun sekering apapun, di sini kalau sudah 6 bulan, kalau tidak pandai memaking, maka terjadi pelembapan. Dengan ada pelembapan 3 bulan aja kita ini sudah dimakan kutu, kayak kutu beras. Makanya kewalahan di sini adalah karena cuacanya lembab, memudahkan kutu. Kalau dia sampai lembab 6 bulan itu sudah mulai masuk kutu, tapi nggak bisa bertahan bertahun. Nah tapi dengan ini makanya nih kita belikan Solusinya, dulu, supaya nggak lembab. supaya nggak kutuan, supaya nggak Terus gitu ya, Pak? Iya. Nah ini juga karena kendala drumnya terbatas. Kita Terus ini kalau ada- misalnya dia selama 6 bulan lembab ini gimana? Kerugi nggak Bapak? ya kalau Solusinya gimana? kita jemur lagi, Semut. Hah? jemur lagi. Jemur lagi. Jemur lagi. Ya, makanya ini sudah 2 kali ini, makanya Ini kan satu pekerjaan. Iya. Ya.
6 bulan kita lihat kalau udah bak, sudah ada hewan, kita lakukan jemur lagi. Gitu. Ini agak kerja berat yang ini Pak, karena Liwa ini hujan terus, sudah itu cuacanya dingin. Iya kan orang dingin udaranya kan. Betul, makanya ini saya jebol untuk memasuki matahari sinar. Jadi kalau akan sebetulnya tadinya mau saya jebol semua, karena eman-eman kan udah ada tuh, udah kendalikan kita kemas. Ini kan di dalam karung ini ada plastik lagi, dilakban. Nah ini dalam bentuk gabah Pak. Ini masih dalam bentuk gabah. Ada perutnya ya. Saya kasih. Dengan dijebol ini ada pengaruhnya nggak Pak? Ada pengaruhnya ya, karena setiap hari matahari masuk. Artinya Kelembabannya berkurang ya. pengaruh kepada ini ada. Iya, Lebih lama ya Pak ya. Itu baru separuh dijebol, kalau dijebol semuanya. Kalau misalnya ini separuh aja. Kelembabannya makin rendah kan. Jebol Pak, terus itu yang merantau dapatnya. Nah, sini ini. Nomor kaca. Jadi kalau misalnya pagi, Tapi kalau memang dengan cara sedikit aja bisa mengurangi kelembaban, coba dicek buka lagi gitu kan, artinya ya, itu salah satu solusi juga kan, mengantisipasi itu maksud saya. ya, artinya tidak ada efek ya, karena kalau dari kemarin dari provinsi justru harus dalam plafon semua. Iya, jadi panas itu ya. Jadi karena kalau untuk di Liwa bukannya panas malah dingin, tambah dingin. Pakaian aja, jaket aja kalau digantungin berjamur. Jamur ya. Iya. Kayak kulit ya. Jaket kulit itu. Apa gitu. Jadi orang kelihatan jadi kayak ini mudah misalnya jadi ini ya. Ini untuk apa, produk apa gitu. Karena Bapak belajar 5S kan? Betul. Ya. Lain kan dalam rangka menginformasikan kepada jangan hanya Bapak yang tahu. Satu, kedua, kalau memang udah baku tempatnya di sini mesin, dibikin aja garis lain batas, supaya lebih rapi. Kalau memang udah tempatnya di sini ya, nggak berubah ya. Ya. Artinya lebih. Kemudian kalau ada modal lagi, bikin hijau merah. Hijau itu untuk jalan bisa orang lihat. Jadi kalau bisa udah merah, nggak bisa orang pertama nggak boleh kemari. Ini orang kerja, nilai kerja, ada yang mau berkunjung, jadi nggak usah di sini. Itu aturan begitu. Kalau hijau, merah. Ya, Hijau kan aban. abang gitu kan. Kalau ada modal ya cash gitu. Kalau di BLK kan begitu dirapiin. Itu belajar 5S kan? Ya. Coba nama-nama gudang apa gitu. Ini kan udah baku nih di sini nih. Udah aja kasih aja sih. Kuning gitu kan. Ya. Ini udah dikasih merah gitu. Itu area kerja lah gitu. Ya. Di sini mungkin hijau gitu. Kalau ada modal ya Pak ya. Tapi kan depannya seperti itulah ya. Supaya orang masuk workshop apa tuh, beda, kecil tapi keren gitu kan. Jadi nggak kelihatan. Dia udah bagus juga, cuman alangkah baik kalau dikasih tanda-tanda tadi kan kita belajar ini kan. Jadi kan tidak hanya ditempelkan tapi harus diterapkan juga ya. Iya. Jadi jujur semua ini kan gara-gara tidak karya. Kami Iya, tidak mengenal makanya harus seperti ini kan. hanya mengenal alam. Makanya jangan cuma penempelan tapi itu harus diterapkan. Insya Allah ini kan memang dalam perencanaan ini kan mau disamain ratain agar alat untuk mindah-mindah itu bisa Memang ada satu media proses juga kan, layoutnya jadi memperbedakan kelihatan layout efisiensi waktu kita bekerja seperti apa. Jadi nggak buter-buter gitu kan, itu kan layout kan. Ya, kalau dia mudah dari sana ke sini kan, hari ini keluar langsung gitu. Jadi nggak balik lagi kemarin dia, ya gitu kan? Seperti itu. Prosesnya dari sini. kayak standar ya. Proses 1 misalnya kan, proses 2 namanya apa, gudang, ya kan? Ya. Ini bagian apa? Tulisin aja di sini pakai apa lah gitu kan? Ya, Artinya orang jadi tahu, nggak usah tanya lagi, oh ini gudangnya gitu. Kalau tadi saya tanya ini apa Pak? Gudang. Nggak ada sekarang nggak ada tulisannya kan? Iya. Ini kan dalam rangka ini deh Pak S. Iya. Ini kan dalam rangka rapi, hasap nih bersihkan. Ini kan kemudian ini bagaimana mempertahankan yang udah dibersih nih. Siap. Yang kelima ini bagaimana menyuluh kepada karyawan Bapak. Kamu kalau buang sampah jangan sembarangan ya. Bapak juga harus tempatkan tempat sampah dong. Ya. Misalnya gitu kan. Saya buang sembarangan karena nggak ada tempat sampah. Bapak harus siapkan tempat sampah. Jadi pemimpin harus menyiapkan itu. Jadi saya tahu, saya ketemu shit suku lima ini. Ini dari sana.
Oke, jadi tidak hanya ditempel ini, sebenarnya dikasih tahu ke mereka nih, dikasih tahu. Ya sudah dia paham nggak karyawan dengan ini gitu, tanya gitu. Artinya tempat sampah harus disiapkan di mana gitu kan. Jangan cuman dikasih 5S tapi nggak disiapin fasilitasnya gitu. Itu ya Pak. Yang dapat Karena sendiri. Ini, ya, dulu beli. Tapi kalau yang di sini udah banyak pengembang biakan. Jujur ini Pak sebenarnya dengan mudah mengembang biakan. Nah, alangkah baiknya memang kalau ini di masyarakat. Karena memelihara ini tidak sulit, mengembang biakan sebanyak-banyaknya juga tidak sulit. Nah, cuman kami mau mengembangkan biak sebanyak mungkin untuk apa? Dijual nggak boleh. Lepas juga saya bertanggung jawab, saya harus ini, mati saya harus tanggung jawab. Karena ini yang dilindungi kan. Nah, jadi kalau memang bisa itu dicabut atau ini di masyarakat kan seperti hewan peliharaan kan, ini luar biasa Pak. Enggak sulit mengembang biakannya. Yuk, ambil pakai untuk baterai. Baterai ayam gimana ya? Ada baterai. Nah, kena ini. Jadi kawan datang. Nah, itu Pak, sedikit ini Pak. Bayinya Pak. Kalau ketemu di tengah jalan hutan. Dulu ketemunya ini setelah musang bulan yang kecil-kecil itu banyak nggak makan kopi, terus dilakukan petani menemukan sesesnya musang besar. Nah setelah dicari tahu, ditelusuri, nah hewannya ketemu. Nah akhirnya mereka berusaha melakukan penangkapan. Dan itulah ternyata lebih mudah. Ini dikembangkan biaknya lebih gampang pengawinannya. Tapi kalau musang kecil-kecil itu saya nggak berhasil, mohon maaf saya nggak bisa. Karena sudah kami satukan, nggak bisa. Nggak juga beranak, nggak juga hamil. Laki satu, perempuan dua juga nggak bisa. Tapi kalau ini